Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan Allah pasti mengetahui dan akan memberikan balasan. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada utusan Sang Pencipta Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah akan membalas satu salam itu dengan 10 kali tambahan rahmatnya. Asas agama kita ini dan setiap orang di antara kita wajib memiliki keyakinan yang kuat, dan itu keunggulan kita sebagai seorang muslim. Apapun yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Masuk akal atau tidak masuk akal. Sesuaikah dengan kondisi kita atau tidak sesuai dengan kondisi kita. Sesuaikah dengan adat istiadat atau tidak sesuai dengan adat istiadat. Bagi seorang muslim, kita akan yakini yang benar yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, dan yang dianggap salah oleh Allah dan Rasulnya kita anggap salah walaupun benar di seluruh mata manusia. Maka ini pondasi dasar, dan ini yang dibangun oleh Nabi SAW di generasi awal Islam, dan seterusnya akan turun-temurun dibangun di atas itu. Teman-teman sekalian, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Kalau mau mengingkari bahasan malam kita ini tentang masalah meragukan wahyu. Kalau ada orang yang mengingkari wahyu, kafir. Karena orang-orang kufur ingkar terhadap Al-Quran, ingkar terhadap risalah Nabi Muhammad SAW, ingkar tentang keberadaan Allah. Itu sudah tidak diragukan lagi. Tapi yang kita bahas malam ini, Muslim tapi masih punya keraguan. Benar gak sih? Gitu. Ragu-ragu ini jadi dosa. Tidak boleh orang ragu. Itu yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam bab ini tentunya. Makanya kita harus menggali, dan mulai dari malam ini ke depannya, kita tidak bicara masa lalu, bagaimana keyakinan itu maksimal. Kalau ada persentase 100%, maka kita 100%. Saya berani bersumpah teman-teman di sini, demi Allah, sebagaimana kita ketemu di sini, demi Allah kita akan ketemu di surga. Gak ada keraguan, asal sama, iman dan amal soleh. Demi Allah ikhwani sekalian, Allah itu ada dan Dia adalah pencipta. Gak ada raja selain Allah. Semua ini langit, bumi, udara, air, tumbuh-tumbuhan, manusia, hewan-hewan, Allah lah yang menciptakannya. Allah lah yang mengawasinya. Allah maha melihat, maha mendengar. Dan demi Allah itu semua benar. Gak ada keraguan dalam masalah itu. Dan harus kita bangun di atas pondasi itu. Sehingga kita bisa sampai pada tingkat ihsan, tingkat tertinggi dalam agama kita. Islam, iman, dan ihsan. Kau menyembah Allah, kata Nabi SAW, seakan-akan kau melihatnya. Yakin Allah itu ada dan tidak boleh ragu. Banyak orang atau kita sendirian, Allah tetap mengawasi. Itu poinnya. Kemudian begitu juga teman-teman sekalian, demi Allah, di majelis kita ini ada malaikat. Demi Allah ada. Gak ada keraguan. Karena Nabi SAW bilang, tidak ada orang yang berkumpul di rumah dari salah satu rumah Allah mempelajari ayat-ayat Allah kecuali akan turun ketenangan bersama mereka. Dihadiri oleh para malaikat. Beliau mengatakan dalam hadis lain, tidak ada penuntut ilmu kecuali dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat. Karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Demi Allah itu benar ada. Dan di sini ada, walaupun tidak nampak dengan mata. Gak ada keraguan dalam masalah. Dan harus dibangun di atas pondasi itu. Demi Allah di pundak kita ada malaikat yang mencatat amal baik, amal buruk. Demi Allah ada malaikat yang meniupkan ruh di rahim perempuan. Ada juga yang mencabut ruh. Ada yang mengatur pergantian siang malam. Ada yang mengatur hujan. Ada yang mengatur segala macam hal. Demi Allah teman-teman, Al-Quran bukan perkataan manusia. Tapi perkataan Sang Pencipta Allah. Kalamullah, perkataan Sang Raja sebenarnya sedang berbicara dengan kita. Kalau mau dapat petunjuk, buka Al-Quran. Petunjuk, cahaya, nur, hudan. Allah katakan cahaya, petunjuk, syifa, obat. Gak ada keraguan. Orang yang ragu ini jadi masuk dalam bahasan kita malam ini. Demi Allah semua benar. Gak ada keraguan. Jangan ambil patokan pedoman kecuali Al-Quran. Demi Allah teman-teman sekalian, semua Rasul benar diutus. Nama-nama yang kita pernah dengar, ya, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Hud, Shu'aib, terus Ibrahim, Ishak, Ismail, Yaqub, Yusuf, sampai Muhammad SAW benar ada. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan mereka. Itu rukun iman, harus yakin. Dan benar semua yang mereka katakan. Dan demi Allah kita akan bertemu dengan mereka. Serta waktu Nabi SAW menceritakan tentang Isra Mi'raj, bertemu dengan para Nabi di Masjid Aqsa, bertemu di langit, itu semua demi Allah benar. Gak ada keraguan dalam masalah itu. Dan tidak boleh ragu. Demi Allah teman-teman, hari kiamat akan terjadi. Semua ini akan habis di dunia ini. Apa yang antum lihat ini akan hancur semua. Bukan dongeng.
Kita sebagai seorang muslim sudah dapat bocorannya. Bahkan disebutkan tanda-tandanya. Ada tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar. Enggak ada keraguan. Pada akhir zaman Islam akan menyebar kata Nabi SAW. Dan akan masuk ke semua pelosok muka bumi ini dengan kemuliaan atau dengan kehinaan. Mereka nolak akan dibunuh. Dan itu demi Allah benar. Walaupun sekarang kita melihat umat Islam banyak punya kelemahan. Tapi kita akan berjaya. Itu pasti janji Nabi SAW. Gak ada keraguan. Kiamat akan terjadi. Demi Allah teman-teman sekalian. Bagi anda yang masih ragu tentang surga. Demi Allah surga itu ada. Dan sekarang surga ada. Bahkan jauh sebelum kita diciptakan sudah ada. Dan demi Allah bidadarinya sudah ada. Bidadaranya sudah ada. Istananya sudah ada. Semuanya sudah ada. Apa kata Nabi SAW? Kalau seseorang meminta surga sehari 3 kali, riwayat lain 7 kali, surga merespon langsung. Berbicara. Dan demi Allah itu benar. Dia akan mengatakan, ya Allah hambamu fulan memohonku, maka masukkan dia ke dalamku. Dan tidak memohon diselamatkan dari neraka, dan neraka ada. Sekarang kita bisa tahu dan bisa merasakan dengan keyakinan kita. Keberadaannya, tidak ada orang yang memohon berlindung dari neraka 3 kali atau 7 kali sehari kecuali neraka akan mengatakan, ya Allah fulan hambamu fulan telah berlindung dariku, selamatkan ia. Apa kata Nabi SAW dalam hadis lain? Dinginkanlah demam itu dengan air. Karena dia tiupan panasnya api neraka. Ada penyebutan masalah itu. Dalam riwayat yang lain, riwayat dihasankan oleh para ulama. Sesungguhnya neraka itu mengeluh kepada Allah karena panasnya. Sebagian membakar yang lainnya. Maka Allah pun mengizinkan dia bernafas 2 kali. Nafas sekali yang itu yang kalian dapatkan di musim panas yang sangat. Dan satu lagi pada saat kalian dapatkan dingin yang sangat. Itu hembusan nafas neraka. Nampak. Itu kelihatan dan dirasakan. Itu semua benar. Karena keraguan. Semua teman-teman sekalian demi Allah takdir yang Allah tentukan. Pergantian siang malam, jumlah manusia, apa saja. Semuanya musim-musim yang terjadi, musibah terjadi, kenikmatan yang disebarluaskan. Takdir Allah baik dan buruk kita imani dan kita yakini. Tidak ada keraguan dalam masalah itu. Siapapun ragu dosa besar bagi dia. Itu bahasan kita malam ini. Sekarang teman-teman kita coba masuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Ya, yang ditulis oleh penulis ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yang pertama diangkat surah Al-Hujurat ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang diyakini Tuhan hanya satu Allah, Rasulullah Muhammad SAW benar utusan Allah. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ya, begitu kan terjemahnya. Yang tidak pegang buku bisa buka aplikasi Al-Qurannya ya. Kita mau tadabbur ayat banyak sekarang. Coba dibuka Al-Hujurat ayat 15. Saya ulangi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang, yakin, berjihad. Membela agama Allah dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Atau orang-orang yang shadiqun. Siddiq, orang-orang yang memiliki derajat tertinggi di surga nanti. Juga yang kedua Al-Baqarah ayat 4 sampai ayat 5. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Kalimat yuqinun saksi bahasan kita, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad, dia yakin itu dari Allah, itu kalamullah, dia terapkan hukumnya, halal yang dihalalkan Al-Quran, haram yang diharamkan Al-Quran, dan juga mengimani kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, Taurat, Injil, Taurat kepada Musa alaihissalam, Injil kepada Isa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Gak ada keraguan. Seperti materi saya sumpah depan antum. Demi Allah kita akan ketemu di sana. Gak ada keraguan dalam masalah itu. Yang penting antum beriman pada Rasulullah. Dan tidak ada keraguan orang-orang kafir akan dibakar di api neraka. Orang akan saksikan nanti itu. Kita akan tadabburi ayatnya insya Allah. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Rabb mereka. Penuh keyakinan tentang adanya kehidupan akhirat. Mereka adalah orang yang dapat petunjuk. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Al-Baqarah ayat 4 sampai ayat 5. Juga Al-Jathiyah. Al-Jathiyah artinya tertunduk ya. Orang-orang yang nanti orang-orang kafir tertunduk depan neraka. Mereka menyesal tapi nggak ada manfaatnya. Dalam ayat 32-nya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'atu in nadhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustaiqinin. Dan apabila dikatakan kepada kalian, dan mereka pada saat di depan neraka,
Ya, kemudian mereka sudah mau dimasukkan, mereka nyesal, maka para malaikat mengatakan, sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan hari berbangkit itu tidak ada keraguan padanya. Maka pada saat itu mereka atau kalian pernah berkata di dunia, kami tidak tahu apa itu hari kiamat. Kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Dan kami sekali-kali tidak meyakininya. Itu sifat mereka. Sehingga nanti mereka jathiyah, tunduk pada hari kiamat dan terhina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada ayat Al-Quran. Sebelum kita baca hadis-hadis di sini, tapi di buku kita tidak ada, bisa teman-teman buka tentunya. Di dalam surah As-Saffat, surah Saffat, surah nomor 37 dalam Al-Quran. Kita coba baca dari ayat 39. Ini menguatkan ya tambahannya. Surah Saffat, As-Saffat, surah nomor 37 ayat 39 sampai ayat 61. Kalau ada waktu kita baca sampai ayat 74 insya Allah. Sudah lihat? Hah? Kelihatan orang yang biasa buka Quran dengan tidak. Sudah belum? Ini sayap kanan, sayap kiri sudah. Baik, saya bacakan ayat 39-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan kamu tidak akan diberikan pembalasan melainkan terhadap kejahatan yang telah kau kerjakan. Kalau ada hukuman, maka hukuman karena kau sendiri pernah berbuat kesalahan. Lalu Allah bilang, ayat 40-nya, illa ibadallahil mukhlasin. Tetapi hamba-hamba Allah ya, yang dibersihkan dari dosa. Maksudnya ada yang akan diselamatkan nanti hari kiamat. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, ayat 41 mengatakan, ulaika lahum rizqum ma'lum. Harus diyakini mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu. Maksudnya yang sangat banyak, yang sudah ditentukan. Fawakihu wahum mukramun. Mereka akan diberikan buah-buahan banyak, dan mereka adalah orang-orang yang akan dimuliakan. Fi jannatin na'im. Di dalam surga-surga yang penuh dengan nikmat. Ala surim mutaqabilin. Di atas tahta-tahta kebesaran. Dan mereka berhadap-hadapan. Istana-istananya berhadap-hadapan. Yutafu alaihim bika'sim min ma'in. Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar. Minuman dari anggur. Dari sungai yang mengalir. Tapi khamar di surga tidak akan memabukkan. Terbukti ayat setelahnya dikatakan baydha'a ladzatin lisyaribin, warnanya khamar itu minuman anggur berwarna putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. La fiha ghaulun wala hum anha yunzafun. Tidak ada dalam khamar itu alkohol memabukkan dan mereka tidak mabuk karenanya. Jadi minuman yang sangat lezat ya dari anggur tapi tidak memabukkan. Wa indahum qasiratut tarfi'in. Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya. Tidak akan melihat kecuali sama suaminya saja. Dan jelita matanya. Mana jelita adalah matanya besar, lingkarannya besar, bulu matanya lebat, dalamnya itu putih bersih. Dikatakan mata jelita. Allah gambarkan keindahan ciptaannya di sana. Ka'annahum baydum maknun. Seakan-akan mereka telur dalam kurung burung unta yang tersimpan dengan baik. Nanti di surga, ini yang terjadi. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Lalu sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain sambil bercakap-cakap. Nanti kita ngobrol tuh. Dulu ingat tak kajian kita Rabu malam di Blok M? Yakin itu. Antum ragu? Yakin. Harus yakin. Antum akan ingat muka ana nanti insya Allah. Apa yang mereka berbicara, di surga nanti ahli surga akan bicara. Di antara komunikasi di antara mereka adalah ayat 51-nya. Qala qailum minhum inni kana li qarin. Ini saksi bahasan kita nanti ya. Berkatalah salah seorang di antara mereka, ngobrol-ngobrol ahli surga nih. Sesungguhnya dulu di dunia, aku mempunyai seorang teman. Tapi temannya ini jelek. Apa yang dikatakan sifatnya? Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Dia berkata, apa kau sungguh-sungguh termasuk orang yang membenarkan hari kebangkitan? Kau percaya itu ada surga dan neraka? Aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman inna lamadinun. Dan dia juga berkata, apakah bila kita mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, hancur di kuburan, apakah sungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan dan diberi balasan? Lalu dia katakan, ahli surga ini mengatakan, qala fahal an. Berkata orang tadi, mau enggak kalian meninjau temanku itu? Ayo kita cari di mana dia. Kan dia dulu buat masalah tuh. Dia bilang, apa kau percaya, apa kau gini. Di mana dia sekarang? Di surga enggak ada nih. Mau enggak sama-sama kita lihat ke neraka. Jadi perlu kita tahu ya. Kita nanti di surga teman-teman bisa lihat neraka. Bahkan sebagian ahli, kalau tidak salah disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau Dil Arwah. Itu ada riwayat di surga itu ada beberapa pintu.
Salah satu ada pintu di belakang istana yang kalau dibuka bisa lihat neraka setiap saat. Dan kita lihat siksaan-siksaan mereka. Supaya kita terus bersyukur. Maka mereka melihat nih. Ini Allah mengatakan. Maka mereka sering ngomong, ayo cari temanku yuk itu yang dulu larang-larang sholat. Yang yakin. Ya, apa kau percaya? Ngapain ikut pengajian? Ngapain begini? Ngapain sholat? Ah masa sih dibalas? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka ia pun meninjaunya. Cari. Di neraka. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang lagi menyala-nyala. Disiksa temannya itu. Qala, maka dia berkata, Tallahi in kita laturdin. Maka ia berkata, demi Allah, sesungguhnya kau benar-benar hampir mencelakakanku. Artinya kalau aku ikuti kau dulu tidak percaya nih, maka aku celaka sama kau, masuk neraka. Ini Allah kasih bocoran kejadian nanti, antum sudah dengar sekarang. Ini luar biasa. Ayat 7-nya, walaula nikmat Rabb untuk minal muhdarin, jikalau bukan atau tidaklah karena nikmat Tuhanku, karena keimanan Allah berikan, pasti aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Afama nahnu bimayyitin, maka apakah kita tidak akan mati illa mautatan al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin, melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia dan kita tidak akan disiksa di akhirat nanti. Maksudnya ini termasuk perkataan yang disampaikan oleh temannya dulu di dunia. Kalau kita kan tidak mungkin mati. Kalau kita mati, masa gini, masa ada siksaan dan segala macam. Maka karena dia tidak ikuti temannya, kata Allah, inna hadalahu wal fawzul azim. Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Limithli hadha falyamalil amilun. Untuk kemenangan serupa inilah, selamat dari neraka, dengan penuh keyakinan surga akan ada. Maka seperti inilah orang hendaklah berusaha orang-orang bekerja. Bersaing kalian dalam masalah itu. Kejar terlalu. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum? Makanan surga itu adalah hidangan yang lebih baik ataukah buah zakum? Mana lebih baik? Masuk surga dengan kenikmatannya tadi, bidadari, makanan, istana, atau buah zakum? Buah zakum itu buah yang sangat pahit berduri. Ya, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, buah zakum ini makanannya ahli neraka. Wa na'udzubillah. Kalau satu tetesnya diteteskan bumi ini maka akan hancur bumi ini. Rusak. Bagaimana kata Nabi SAW kalau orang itu makanannya. Satu utuh dimasukkan dan menghancurkan tubuhnya. Inna ja'alnaha fitnatan lidzalimin. Maksudnya kami jadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Maksudnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala-nyala. Pohon dari api. Gitu kan. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayangnya seperti kepala-kepala syaitan. Ya. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Maka sungguhnya mereka makan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Thumma inna lahum 'alaiha lasyauban min hamim. Kemudian sesudah buah zakum itu pasti mereka mendapatkan minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Thumma inna marji'ahum la ilal jahim. Kemudian sungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Innahum alfau aba'ahum dhallin. Karena sungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Fahum ala atharihim yuhra'un. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka yang salah itu. Walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin. Dan sungguhnya telah sesat sebagian mereka, maksudnya adalah orang-orang Quraisy pada saat itu, sebagian besar dari orang-orang terdahulu. Maksudnya sudah sesat orang-orang terdahulu sembah berhala, mereka itu ikut-ikutan. Arsalna fihim mundzirin, dan sungguhnya telah kami utus pemberi peringatan atau rasul-rasul di kalangan mereka. Fandur kaifa kana akibatul mundzirin, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang memang dibersihkan dari dosa. Intinya tadi orang yang ahli surga melihat temannya yang larang dia percaya akhirat ditemukan di mana? Di neraka. Seperti itulah. Juga kita lihat teman-teman pindah ke surah lain, surah Qaf, surah nomor 50. Surah Qaf ini sama tadi, kurang lebih kita lebih baik baca dari awalnya, dari ayat 1-nya sampai ayat 25 ya. Saya baca dengan cepat karena waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Allah memuji kitabnya dengan kata-kata mulia. Ini bukan perkataan manusia. Petunjuk dan obat untuk manusia. Baca, sibukkan diri dengan itu. Bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. Mereka tidak menerima
Bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maksudnya Muhammad SAW dari kalangan manusia. Maka berkata orang-orang kafir, ini adalah sesuatu yang amat ajaib. Kenapa harus ada utusan Allah dari manusia? Di ayat lain mereka minta malaikat. Maka Allah menurunkan ayatnya mengatakan, kalau di muka bumi ada malaikat-malaikat yang berjalan, maka kami juga utus para malaikat. Tapi karena manusia ya manusia. Supaya mudah kita contohi. Gitu kan? Malaikat tidak makan, tidak minum. Kalau dia dari utusan Allah datang kepada kita, kita nggak bisa contohin. Nabi Muhammad SAW manusia, mudah untuk dicontohin. Aidha mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan dibangkitkan kembali? Keraguan mereka selalu ada dengan itu. Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Orang-orang kafir bilang, qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafidh. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka, dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara atau mencatat. Bal kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran tak kala kebenaran itu datang kepada mereka, dan mereka berada dalam keadaan kacau balau. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Kalau kalian masih ragu, maka lihatlah kata Allah. Apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas kepala mereka? Bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak sedikit pun. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan kami hamparkan bumi, tempat mereka berpijak, tempat mereka mengambil hasil, ya hasil bumi, tempat mereka bercocok tanam, tempat mereka berjalan. Dan kami hamparkan bumi dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang oleh mata. Belum yakin juga, Allah masih bilang, ya, tabsiratan wa dzikra likulli abdin munib, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang ingin mengingat Allah. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, air hujan. Depan mata kita sering lihat, apalagi sekarang lagi musim hujan, kita bisa lihat siapa yang tuangkan air. Keran di kamar mandi bisa jalan sendiri tanpa ada yang nyalakan? Gak mungkin. Itu pasti ada yang mengaturnya, kadar airnya, kapan dia mulai hujan, kapan dia berhenti, dan seterusnya. Allah mengatakan kami yang turunkan itu dari langit, dan banyak manfaatnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَدِيدٌ. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi dan mempunyai mayang yang bersusun-susun. Jadi kalau makan kurma jangan cuma makan. Lihat siapa yang buat kulitnya itu, warnanya, rasanya, bijinya, dan tidak pernah habis. Dari mana itu? Rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maitan kadzalikal khuruj. Untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Mereka boleh makan, nikmati. Dan kami hidupkan dengan air hujan itu tanah yang sudah mati, kering. Allah turunkan hujan sejenak, tiba-tiba jadi tumbuh. Seperti itulah terjadi kebangkitan nanti hari kiamat. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa ashabur rassi wa Thamud. Kalau kalian masih mendustakan, ingat sebelum mereka, sebelum kalian telah mendustakan pula kaumnya Nuh, lalu kami binasakan penduduk Ras dan Thamud, ya, wilayah-wilayah kaumnya Nabi Saleh. Wa 'adun wa fir'aun wa ikhwanu Lut, dan kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Fir'aun, kaumnya Nabi Musa, dan kaum Lut, kaumnya Nabi Lut. Wa ashabul aikati wa qaumu tubba kullun kadzdzaba ar-rusula fa haqqal wa'id. Dan penduduk Aika serta kaum Tubba. Aika sebagian ulama mengatakan dia adalah wilayah Nabi Saleh tadi, ya. Kaum satu kaum Syuaib, Nabi Syuaib. Kemudian Tubba adalah masyarakat Yaman. Kaum Tubba di sini dengan masyarakat Yaman waktu Allah hancurkan bendungan mereka karena mereka kufur terhadap risalah para nabi. Semua telah mendustakan rasul-rasul, maka sudah semestinya mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan. Afa'ayna bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid. Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Jadi Allah mengatakan kami tidak pernah letih dengan ciptaan itu semua. Maka apa sulitnya kami menghidupkan lagi nanti setelah mati. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwassisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, kanan dan kiri, amal baik, amal buruk. Seseorang duduk di sebelah kanannya,
dan yang lain duduk di sebelah kirinya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ini tertanam sekali di diri para sahabat luar biasa. Makanya Utsman bin Affan sampai dianggap ya malaikat malu pada dia karena dia selalu tahu malaikat ada dan dia malu pun. Sampai tidak melihat auratnya sendiri dan seterusnya. Lalu Allah ceritakan, waja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid, dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Kau pasti akan mati, sekampan, secantik, sekaya, sepintar apapun kamu, pasti akan mati. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Kalau kalian mampu coba tolak mati itu. Wa nufikha fis sur, dzalika yaumul wa'id, dan akan ditiup juga sangkakala terjadi kiamat. Itulah hari terlaksananya ancaman-ancaman. Wajahat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid, dan datanglah tiap-tiap diri bersamanya atau bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Jadi nanti hari kiamat kita datang, ada malaikat kiri kanan juga akan mendampingi. Satu khusus untuk menggiring dia. Jadi kayak orang digiring, dijaga, dia nggak bisa kemana-mana. Dan yang satu lagi khusus jadi saksi. Memang dia saksikan semua perbuatannya. Memang orang ini lakukan, baik atau buruk. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dalam hal ini. Maka kami sikapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari ini amat tajam. Maksudnya hari ini kau lihat semua nih. Selama ini kau cuma dengar, kau anggap itu teori ada surga dan neraka, ini sekarang depan mata kau lihat. Wa qala qarinu hadza ma ladayya atid. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Maksudnya malaikatnya bilang, ini bukti-buktinya atas semua perbuatannya. Alqiya fi jahannam kulla kafarin anid. Allah berfirman, lemparkan olehmu berdua, malaikat ini, ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Manna'in lil khairi mu'tadin murib. Ini saksi bahasan kita kalimat terakhir, murib. Saksi bahasan kita yang sangat menghalang-halangi kebaikan. Setiap didakwahi tidak mau dengar, disampaikan disuruh buat baik tidak mau, disuruh tobat tidak mau, melanggar batas lagi ragu-ragu. Benar gak sih? Gak ada. Ah masa gitu-gitu ya. Ternyata ini penyebab masuknya ke dalam api neraka. Tentu kalau kita lanjutkan ini cukup panjang ya. Tentang berhubungan masalah hukuman-hukuman yang ada pada hari kiamat, tapi kita ingin titik beratkan kepada saksi bahasan kita. Baik, kita kembali ke buku. Sekarang kita baca hadis Nabi alaihi salatu wassalam berhubungan dengan masalah ini. Dikatakan lanjutannya oleh beliau, dulu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata dalam majlisnya setiap hari, jarang sekali dia melewatkannya, Allahu hakamun qistun wa halakal murtabun. Allah itu hakim yang adil. Dia ada, dia pasti menghakimi hamba-hambanya. Siapapun berbuat baik akan diberikan, siapapun yang berbuat jahat akan dihukum. Dan binasalah orang-orang yang ragu. Ragu dengan ini semua, dia binasa. Beruntunglah orang yang yakin maksudnya. Karena dia yakin, maka dia selamat. Dan ini disebutkan oleh Abu Dawud nomor 4611 dan disahihkan oleh Albani dalam Sahih Abu Dawud nomor 3855. Juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, inna minal yakini alla turdi ahadun bi sakhatillah wa la tahmada ahadan ala ma ataqallah wa la taluma ahadan ala ma yu'tikallah wa inna allaha bi ilmihi wa qistihi ja'ala ar-ruha wal faraha fil yaqin wa ja'ala al-hamma wal huzna fi syakki was sakhat wa inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karih. Sesungguhnya termasuk keyakinan yang harus ada pada setiap muslim dan muslimah, engkau tidak membuat ridho seseorang dengan kemurkaan Allah. Maksudnya jangan sampai karena Allah haramkan, tapi karena kau tidak enak sama orang, maka akhirnya kau pun meninggalkan atau melanggar itu. Engkau tidak memuji seseorang, termasuk keyakinan, engkau tidak memuji seseorang atas perkara yang telah Allah datangkan kepadamu. Maksudnya kalaupun kau dibantu oleh orang, kau yakin itu Allah yang datangkan, bukan dia. Dia cuma digerakkan saja. Itu termasuk keyakinan. Dan engkau tidak mencela seseorang atas perkara yang telah Allah berikan kepadamu. Kalaupun misalnya kau dapat pendapatan lebih sedikit, atau ada orang yang menipumu sehingga dia pergi, kau tidak mencelanya. Karena itu pun bergerak dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan. Jadi Allah pasti punya hikmah-hikmah kenapa itu terjadi. Sesungguhnya Allah dengan ilmu dan keadilannya menjadikan kelapangan dan kegembiraan dalam keyakinan atau al-yakin. Siapa yang yakin, dia akan tenang. Dan dia semua tahu.
Dengan keyakinan pun kita tahu teman-teman, masalah apapun kita hadapi dengan manusia di muka bumi ini, atau ada masalah-masalah pribadi kayak penyakit gak sembuh, utang belum lunas segala macam, itu semua sebenarnya kasusnya karena Allah sedang menegur kita agar kembali kepadanya. Sederhana, wudu, sholat 2 rakaat, istighfar kepada Allah, tawakal setelah itu, coba perbaikin, Allah akan berikan jalan keluar. Jadi kesedihan dan kegundahan pasti terjadi dalam keraguan dan juga kemarahan. Sesungguhnya rezeki Allah tidak akan bisa ditarik oleh kesungguhan orang-orang yang kerja keras, tetap yang datang adalah yang sudah Allah tentukan. Keyakinan seorang muslim, mutlak. Dan tidak akan bisa ditolak oleh kebencian orang yang tidak suka. Kalau sudah sampai memang dasar, sampai ke antum rezeki itu, biar satu dunia tidak suka, antum akan dapat rezeki. Tidak ada keraguan dalam masalah itu. Lalu Umar berkata pada hari Al-Hudaybiyah, fa'amiltu lidzalika amala. Aku melakukan amal-amalanku untuk itu, maksudnya untuk keyakinanku, karena aku yakin semua akan diberikan. Dan ini ada kisah sendiri berhubungan dengan Umar ya. Saya akan sampaikan dalam penutupan insyaallah. Dan tentangnya ada makna juga sabda Nabi SAW, "Dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula." Akhrajahu Muslim wa an Abbas radhiyallahu anhu mithluh. Rasakan manisnya iman orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, semua keputusan Allah dia yakin dan ini semua Allah yang mengaturnya dengan hikmahnya. Islam dijadikan sebagai agama yang dia berjuang untuknya. Tadi kisah Abdullah bin Hudzafa radhiyallahu anhu dan seterusnya. Dan Muhammad adalah benar-benar utusan Allah yang wajib dia ikuti dan patuhi. Kita tutup teman-teman sekalian dengan bagaimana kisah Umar radhiyallahu anhu. Saya akan tutup teman-teman sekalian kisah bagaimana keyakinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini sangat banyak sebenarnya kisahnya, tapi diantaranya kisah ini. Pernah ada satu orang ditugaskan oleh Umar bin Khattab menjadi penjaga Baitul Mal. Namanya Mu'aikib. Mu'aikib ini orang yang jujur. Umar tidak akan pernah tunjuk radhiyallahu anhu kecuali orang yang terpercaya gitu. Mu'aikib ini, waktu Umar sifatnya itu kalau Baitul Mal sudah penuh, langsung dibagi rata dihabisin. Umar bin Khattab tidak mau tidur radhiyallahu anhu kecuali Baitul Mal sudah kosong. Besok urusan besok, pendapatan datang besok dibagi lagi, gitu kan. Intinya selalu dihabiskan, karena itu amanah. Rupanya waktu sudah dibagi-bagi habis, terus mulai dibersihkan tempat itu sama Mu'aikib. Koin kecil, dirham, tidak ada nilainya. Mungkin kita 1.000 rupiah ini perumpamaan saja, kayak kecil sekali gitu. Lewatlah salah satu anak Umar bin Khattab, lalu Mu'aikib mikir, kan anaknya ambil mungkin juga masyarakat. Dilemparkan ke anak kecil itu dikasih, suruh ambil saja. Daripada satu dirham dibagiin ke orang susah lagi gitu kan. Pergilah dia. Mu'aikib pikir dia nggak buat salah. Lama kemudian belum selesai dia menyapu bersihkan Baitul Mal dipanggil oleh Umar bin Khattab datang. Lalu Umar pegang di tangannya koin dirham itu. Lalu kata Umar kepada Mu'aikib apa? Dia bilang, "Hai Mu'aikib, apa dosaku dan kesalahanku padamu? Kenapa kau begitu jahat?" Kata Mu'aikib, "Kesalahan apa wahai mukminin? Ada masalah apa ini?" Kata dia, "Apa kau mau dengan 1 dirham ini seluruh umat Muhammad menuntut Umar pada hari kiamat? 1 dirham." Lalu dia diam. Kata dia, "Kau memberikan kepada anak Amir Mu'minin uangnya umat yang itu bukan haknya dia. 1 umat nanti akan tuntut aku pada hari kiamat." Maka Mu'aikib baru tahu kesalahannya dan begitu pekahnya Umar yakin 1 dirham itu akan dihisab pada hari kiamat. Ini keyakinan. Begitu juga dengan hukum Allah SWT. Dia tidak mau ada hukuman yang lepas. Dalam kisah yang lain, ada salah satu anak Umar namanya Abdurrahman. Dikenal dengan Abdurrahman bin Umar. Dia tinggal di Mesir. Waktu itu Mesir dihakimi oleh Amr bin As, sahabat Nabi yang mulia. Satu waktu Amr bin As lagi di istananya, masuk Abdurrahman bin Umar ini dengan temannya. Namanya itu Abu Saru'ah. Abu Saru'ah tidak terlalu banyak orang kenal namanya, tapi orang ini termasuk ahli Badr. Ahli Badr. Tiba-tiba masuk ke dalam istananya si Amr, lalu sambil tundukkan kepala dan berkata, keduanya, "Hukum kami dengan hukum Allah. Karena semalam kami sudah minum minuman yang membuat kami mabuk." Gitu kan. Maksudnya cambuk kami. Anaknya Umar mabuk. Abdurrahman ini mabuk. Kata Amr, "Tidak ada pengakuan dosa dalam Islam. Keluarlah." Kata Umar, kata Amr, "Saya mengusir mereka. Keluar." Tapi tiba-tiba anaknya Umar, Abdurrahman bilang, "Wahai Amr, kalau seandainya kau tidak mendirikan hukum kepada kami, aku akan laporkan kepada ayahku. Kalau kau tidak mau mendirikan hukum Allah." Sini Amr serba salah. Diancam. Kalau Umar tahu tidak dihakim, maka dia akan dicopot dari jabatannya.
Ya, ini luar biasa ya. Kadang-kadang terjadi zaman sekarang kalau anak pejabat mana berani sentuh. Ini anak pejabat yang bilang hukum saya. Kalau enggak saya lapor sama ayah saya. Maka Amr ketakutan. Lalu Amr suruh keluar ke teras. Lalu sama Amr diambil cambuk, dicambuk. 40 dera, pemabuk kan, dicambuk. Lalu dicambuk selesai. Amr pikir sudah selesai urusannya. Nggak ada masalah gitu kan. Kemudian beberapa waktu kemudian si Abdurrahman bin Umar ini sama Abu Sarua ini pergi ke pinggir istana itu lalu mereka gundul kepalanya. Zaman itu kalau ada orang yang berbuat dosa seperti ini kena hudud, maka mereka untuk bentuk kesempurnaan taubatnya mereka gundur kepalanya gitu. Digundullah kepala mereka. Sudah. Gak lama kemudian belum sampai sebulan sampai berita ya kepada Umar dan Umar kirim surat. Dia tulis surat dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada pelaku maksiat Amr bin As. Amr bin As gubernurnya dibilang ahli maksiat. Kenapa kau berani benar melanggar peraturan-peraturan Allah yang sudah ada? Ya, kemudian Amr baca terus ini suratnya. Isinya dia bilang, kau berani menghukum Abdurrahman padahal dia salah satu daripada masyarakatmu di istanamu. Dia pun cukur kepalanya di istanamu. Kenapa kau tidak pukul dia di depan umum? Itu pelanggaran. Tidak bisa. Sekarang kau harus siapkan keledai. Bukan untuk keledai berjalan. Ada keledai dua macam. Ada keledai hanya untuk dipelihara. Nggak bisa dinaikin. Dia tidak terlatih untuk itu. Dan kalaupun didudukin harus pakai pelana. Tapi ini nggak ada pelana. Kata Umar, kirim Abdurrahman sekarang kepada saya. Pakai keledai yang tidak bisa jalan. Tidak bisa perjalanan jauh. Dan tidak pakai pelana. Bawa ke sana. Dibawa pergi ke Madinah. Sampai tiba di Madinah. Umar bin Khattab marah sama Abdurrahman. Lalu dengan tegas dia mengatakan, Abdurrahman, kau berani melakukannya? Allah sudah haramkan khamar, kau menyentuhnya? Padahal ini si Abdurrahman ini perjalanan dari Mesir ke Madinah itu mungkin sebulan. Di atas keledai yang itu capek, sakit dia pada saat itu. Lalu dipukul oleh Umar, dipukul terus. Di sebelahnya ada Abdurrahman bin Auf mengingatkan, wahai Amir Mu'minin, dia sudah tobat. Tidak didengar sama Umar, tetap dicambuk. Setelah dicambuk, kata si Abdurrahman, wahai ayahku, aku sakit, kau akan membunuhku kalau begini. Umar gak peduli. Ya, setelah selesai dipukul, beberapa hari kemudian, mungkin sekitar seminggu, 2 minggu, Abdurrahman meninggal. Ya, meninggal. Ada sebagian orang menyebarkan isu, kalau Abdurrahman mati karena Umar. Dan ini tidak benar. Ibnu Qayyim luruskan. Rahimahullah Ibnu Qayyim mengatakan, perlu diluruskan. Kalau pukulan Umar itu, sebenarnya sudah bukan kisos. Bukan lagi hudud. Tapi hukuman seorang ayah kepada anaknya. Jadi Umar tidak bisa disalahkan dengan itu. Tentu tidak boleh 2 kali hukumannya. Sudah dicambuk, sudah Amr tidak boleh lagi dicambuk. Tapi Umar marah kenapa anaknya melanggar hukum Allah. Dan penuh keyakinan khawatir jangan anaknya nanti dihukum oleh Allah pada hari kiamat. Begitulah. Kemudian terbukti juga kata Ibnu Qayyim. Dia, ya, si Abdurrahman ini masih hidup seminggu atau sebulan setelah itu. Jadi bukan karena itu tentunya. Tapi kita bisa lihat bagaimana Umar bin Khattab menghukum anaknya dan sangat tegas dalam masalah ini. Hanya dengan keyakinan tidak akan makan yang haram Allah balas.